Saudara, firman Tuhan pada kesempatan malam hari ini saya ambil dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kita harus memiliki kesabaran sampai berapa lama? Kita harus sabar sampai berapa tahun? Saudara, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita kembali bahwa kita harus sabar sampai kedatangan Tuhan. Kalau kita melihat para petani ketika mereka menanam padi ataupun jagung ataupun tanaman yang lainnya, otomatis para petani itu harus menunggu waktu sekian lamanya baru mereka akan bisa menikmati hasil dari apa yang dia tanam. Tidak mungkin ketika seorang petani menanam hari ini kemudian dia mau memetik hasilnya hari ini, itu tidak mungkin. Ada sebuah waktu, dan untuk waktu itu petani harus dengan sabar menantikannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini. Banyak orang kepengin cepat, banyak orang sukanya instan. Tetapi itu bukanlah cara yang Tuhan inginkan, saudara. Tuhan menginginkan kita untuk bersabar. Kenapa? Karena segala sesuatu pasti ada waktunya. Mungkin kita hari-hari ini sudah merasa jenuh. Kita tidak bisa bebas seperti minggu-minggu yang sebelumnya, tahun-tahun yang sebelumnya. Kita mau keluar rumah dibatasi, kita mau bersosialisasi dengan sesama juga dibatasi. Dan mungkin kita sekarang ini sudah merasa jenuh dan kepingin supaya sesuatu yang dulu pernah kita alami itu hari ini juga kita mau nikmati. Tapi saudara, mari kita bersabar sesaat. Mari kita bersabar sementara waktu. Saya memahami bagi saudara-saudara yang bekerja seharian, hari ini dapat hasil, tapi sekarang mungkin hasilnya minim. Tapi saudara, tetaplah bersabar, bertekun dan berharaplah kepada Tuhan. Saya percaya, saudara, Tuhan akan membukakan jalan-jalannya bagi kita. Tuhan akan menunjukkan setiap kerinduan hatinya kepada kita, dan mari kita menangkap itu. Hari ini, kalau mungkin kita sudah
mulai kehilangan kesabaran. Kalau mungkin hari ini kita sudah mulai putus asa, sudah mulai jenuh dengan keadaan yang ada, saya berharap malam hari ini firman Tuhan berkata kepada kita supaya kita bersabar. Sampai kapan, Pak? Sampai kita melihat waktunya Tuhan bekerja atas semua yang sedang terjadi hari-hari ini. Karena itu saudara, firman Tuhan berkata, mari kita bertekun. Dalam menghadapi semuanya ini, mari kita terus bertekun. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Karena waktunya bagi kita bersama untuk bertekun. Saudara pasti melihat Ayub. Dia orang saleh, orang takut akan Tuhan, jujur dan menjauhi kejahatan. Tetapi pada kenyataannya Ayub pun juga harus mengalami yang namanya ujian dalam hidupnya. Sampai kapan ujian Ayub itu berakhir? Ayub tidak memahaminya. Tapi dalam kesemuanya itu Ayub bertekun di dalamnya. Dan Ayub bertahan. Ayub sabar. Sekalipun ada orang-orang yang berkata macam-macam kepada Ayub, tapi Ayub tetap bersabar dan bertekun dalam kesemuanya itu. Dan Alkitab mencatat Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Ayub diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya mendorong bagi kita semua, saudara. Waktunya kita berdoa bagi keluarga kita. Waktunya kita berdoa bagi lingkungan kita. Waktunya kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Waktunya kita berdoa bagi bangsa-bangsa yang lain. Berdoa dengan apa? Berdoa dengan bertekun. Berdoa dengan terus menjaga kesabaran kita. Sampai kita melihat waktunya Tuhan sendiri yang bekerja atas setiap doa-doa yang kita naikkan. Karena itu malam hari ini mari kita berdoa kepada Tuhan. Saya dorong semuanya. Ayo keluarga-keluarga terus perbaiki mezbah doa kita, mezbah keluarga kita di hadirat Tuhan. Selama masih ada kesempatan, mari kita gunakan waktu-waktu ini untuk terus mencari Tuhan. Saya percaya waktu yang terbaik, waktunya Tuhan akan terjadi dan memberikan kita kemenangan, kelegaan, juga bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa. Tujuannya semuanya supaya Tuhan Yesus dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya mengingatkan hari Jumat kita ada ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib jam 8. Dan kita akan mengadakan perjamuan kudus secara online. Saya berharap saudara mempersiapkan roti dan anggur. Kita akan melakukan semuanya ini mengingat cinta Tuhan. Jadi hari Jumat jam 8 pagi kita beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas setiap orang-orang yang setia menanti waktu Tuhan untuk melawat bangsa kami, untuk melawat bangsa-bangsa, untuk melawat kehidupan keluarga demi keluarga. Terima kasih atas orang-orang yang sudah setia untuk terus berdoa menaikkan syafaat mereka kepada bangsa Indonesia, kepada kota mereka, kepada keluarga mereka, dan bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini, supaya dilawat oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya akan tergenapi waktumu, semuanya akan memuliakan namamu. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Dan kami meyakini, mempercayai itu akan terjadi ya Tuhan. Hari ini kami berdoa supaya Tuhan melawat bangsa Indonesia, melawat bangsa-bangsa yang sedang mengalami krisis ini. Tuhan tolong lawatlah supaya mereka boleh mengenal-Mu. Tuhan tolong bangsa Indonesia, Tuhan tolong para medis, dan Tuhan tolong semua warga yang ada di bangsa ini, supaya mereka mau dengar-dengaran kepada instruksi pemerintah untuk hari-hari ini boleh bersabar, menahan diri, untuk tidak keluar rumah, untuk menjaga
supaya masa-masa ini akan berlalu. Berikan hikmat kepada para medis, perlindungan-Mu setia kepada mereka, dan juga kepada pemerintahan kami Indonesia. Saudara-saudara kami yang terkena virus ini, Tuhan menjamah sehingga mereka kembali dipulihkan, kembali menghadapi kesembuhan. Dan kami berdoa buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan mengadakan mujizat dalam hidup mereka. Apapun yang mereka perlukan hari-hari ini, Tuhanku akan memelihara mereka semuanya. Berkati jemaat-Mu dengan kesetiaan, dengan kesehatan, dengan kekuatan. Dan ketika Tuhan berikan waktu ini, biarlah kami terus berdoa, bersyafaat kepada Engkau yang memiliki kehidupan dan alam semesta ini. Terima kasih buat malam hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama dengan saya kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya kita tetap setia kepada Tuhan. Shalom.